Ya, untuk lebih jelas mengenai contoh infografik di folding flyer dan juga contoh rubrik buletin berikut, bisa adik-adik saksikan contohnya. Yang pertama adalah infografik, ya. Ini contoh dari infografik, tapi bukan yang sesuai dengan instruksi tugas ya, atau yang dibuat oleh adik-adik, hanya bagiannya saja. Jadi infografik ini bisa dilihat bahwa didominasi oleh gambar ya. Jadi lebih banyak komponen gambarnya dibandingkan dengan tulisannya. Tulisan hanya memberikan penegasan saja tentang gambar yang dibuat. Kemudian ini juga contoh infografik ya, meskipun ini sepertinya terlihat hampir seimbang antara tulisan dan gambar, tapi tetap yang menjadi komponen terbesarnya atau fokusnya ya, gambarnya itu lebih besar daripada tulisannya. Nah, infografik ini dituangkan ke dalam bentuk seperti ini, leaflet atau folding flyer atau folding brosur ya. Jadi dibuat dalam ukuran kertas A4 seperti ini, kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Yang bagian ini halaman pertama ya, yang atas itu anggaplah halaman pertama. Bagian paling kanan akan menjadi halaman 1, yang menjadi covernya. Bagian tengah ini akan menjadi halaman terakhir, dan bagian paling kiri ini akan menjadi halaman 4 ya. Nah, kemudian di halaman berikutnya, halaman kertas yang dibaliknya itu, ini kan dicetaknya, kalau dicetak itu menjadi terbalik ya. Maksudnya dicetak dalam 2 sisi di balik kertasnya. Nah, di sisi yang satunya, halaman kedua adalah bagian yang paling kiri. Kemudian halaman ketiga adalah yang bagian tengah. Dan halaman keempat adalah yang bagian sebelah kanan. Jadi nanti urutannya yang ini ini halaman 1, kemudian halaman 2, 3, 4, kemudian kembali ke belakang menjadi 4 dan ini 5 ya, 5 dan 6. Tadi Ibu sebutkan ini 4, ini jadi halaman 5, dan yang terakhir ini adalah halaman 6. Karena nanti ini diperuntukkan untuk media informasi yang sifatnya tradisional ya sebetulnya pada akhirnya atau peruntukannya. Tapi Ibu ingin ada kebutuhan untuk menilai adik-adik kemampuannya dalam membuat leaflet ini. Jadi tetap dikumpulkannya cukup hanya dalam bentuk digital saja atau soft filenya saja. Nah, kemudian untuk rubrik buletin, nah ini contohnya ya, ini persis seperti untuk desain layoutnya seperti majalah ya. Di link yang Ibu berikan itu pun majalah digital atau majalah digital yang diakses secara online. Nah, untuk tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang dikumpulkan dalam dalam ukuran kertasnya A4. Nah, jadi A4 itu yang ukuran satu kertas ini ya. Kemudian yang ini juga ukurannya A4. Jadi 2 halaman, 2 muka ya. Untuk satu halaman agak mirip seperti yang ada di sini, yaitu dibuat untuk kata-katanya itu dibuat menjadi 2 kolom ya. Untuk judul dan narasi pembukanya ini tidak masalah seperti ini, dan desainnya pun ibu persilakan kepada adik-adik dibebaskan untuk berkreasi. Kemudian kalau di sini kebetulan 3 kolom ya, tapi adik-adik cukup membuat 2 kolom saja. Nah, yang perlu diperhatikan dari pembuatan rubrik ini adalah tadi ya, tidak data atau informasi yang diberikan itu no hoax ya, harus valid, harus dipastikan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian gambarnya terlihat di sini bahwa dia jauh lebih sedikit atau kebalikannya dari pembuatan infografik ya. Sebelum dikumpulkan, Ibu sarankan untuk memperlihatkan dulu ke Ibu, artinya sebelum diposting dan dikumpulkan ke Google Classroom, diperlihatkan dulu rancangannya atau desainnya. Kemudian kalau menurut Ibu oke, itu bisa langsung adik-adik lanjutkan untuk dipost dan dikumpulkan di Google Classroom, supaya nanti pada saat di post itu sudah tidak ada koreksi lagi ya, minimal untuk hal-hal yang prinsip gitu.
Baik, itu paparan tentang contoh rubrik buletin dan juga folding brosur. Untuk hal-hal yang kurang jelas silakan untuk menanyakan kepada Ibu secara langsung di WhatsApp. Terima kasih.